Ada sebuah berita yang, maaf, gak mudah untuk dibaca, apalagi diterima. Seorang ustadz yang seharusnya jadi teladan dan penjaga moral, justru melakukan sesuatu yang sangat jauh dari ajaran yang ia dakwahkan. 12 santri laki yang masih kecil menjadi korban dari apa yang katanya bimbingan rohani. Dan yang lebih memilukan, ini bukan kasus pertama. Hanya sebulan sebelumnya, di Cirebon, kisah serupa muncul dengan pola yang tak jauh berbeda. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa lingkungan yang katanya paling suci justru sering menyembunyikan luka yang paling dalam? Mari kita baca beritanya bersama-sama. Lalu kita bahas, mengapa peristiwa seperti ini bisa berulang? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak tidak lagi jadi korban dari keheningan yang disengaja? Dua belas santri di Tulungagung jadi korban pencabulan. Tersangka pencabulan adalah pembina di pondok pesantren tempat para santri bernaung. Tim penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Tulungagung mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri di salah satu pondok pesantren di Tulungagung, Jawa Timur. Saat ini polisi baru menetapkan satu tersangka, yaitu AIA, 26 tahun. Kapolres Tulungagung Ajun Komisaris Besar Muhammad Taat Resdi mengatakan, tersangka bertugas sebagai pembina kamar di pondok pesantren tersebut. Pria asal Sumatera Selatan ini telah mengakui perbuatannya terhadap 12 santri laki-laki yang berusia antara 8 sampai 14 tahun. Menurut Taat, penyidikan masih berlangsung secara paralel. 7 dari 12 korban telah diperiksa secara mendalam, sedangkan 5 lainnya dijadwalkan menyusul. Tidak tertutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Juga kemungkinan ada unsur pembiaran dari lingkungan sekitar, ujarnya. Penyidik juga tengah menelusuri modus yang digunakan pelaku terhadap para korban. Berdasarkan kesaksian awal, pelaku tidak hanya memanfaatkan posisinya sebagai pembina kamar, namun juga melakukan tekanan psikologis dan ancaman agar para santri tidak melawan atau melapor. Modus keji ustaz di Tulungagung cabuli hingga sodomi santri. Seorang ustaz di salah satu pondok pesantren di Tulungagung terpaksa ditangkap polisi karena diduga telah mencabuli belasan santri. Salah satu santri bahkan diduga disodomi. Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, tersangka adalah AIA, 26, warga Sumatera Selatan. Ia ditangkap saat hendak kembali ke pesantren usai mudik dari kampung halamannya. Tersangka laki-laki, korban juga laki-laki. Yang bersangkutan di pesantren sebagai bapak kamar atau ustaz bertanggung jawab terhadap santri di satu kamar. Dalam kamar itu berisi 5-6 santri, kata Taat, 17 April 2025. Terungkapnya kasus tersebut bermula dari kecurigaan orang tua korban yang melihat perubahan perilaku anaknya saat mudik lebaran. Saat dilakukan pendekatan, korban mengaku telah dicabuli oleh tersangka. Tidak terima anaknya menjadi korban kekerasan seksual, 7 orang tua korban melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polres Tulungagung untuk diproses secara hukum. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi korban. Dari 7 orang saksi tersebut, seluruhnya menyatakan bahwa betul sudah ada tindak pidana atau perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka, ujarnya. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap tersangka pada Kamis pagi saat yang bersangkutan hendak kembali ke pesantren. Saat ini AIA masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPA Satreskrim Polres Tulungagung. Dia baru libur, sebelum kembali ke pesantren langsung kami tangkap. Saat ini masih diperiksa imbuhnya. Dari pemeriksaan sementara, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, bahkan jumlah korban yang telah dicabuli AIA disebut mencapai 12 anak. Pengakuan tersangka, jumlah korban ada 12 anak. Bahkan salah satu korban telah disodomi. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah, katanya. Taat menjelaskan, seluruh korban masih berstatus anak-anak yang berusia antara 8 sampai 14 tahun. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh tersangka pada periode Maret 2024 sampai Maret 2025. Modusnya, tersangka mendatangi kamar korban pada malam hari di saat para santri lain sedang tidur.
Saat itulah pelaku memaksa korban untuk melakukan tindak asusila. Tindakan itu disertai ancaman. Tersangka mengancam akan menghukum korban jika tidak menuruti, ujar Taat. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus pencabulan tersebut. Sementara itu, tersangka AIA langsung ditahan di Lapas Kelas UAB Tulungagung. Sebelum kita membahas mengapa peristiwa semacam ini terus terjadi, ada satu hal penting yang tak bisa kita diamkan. Cara media memberitakan kasus-kasus seperti ini. Coba perhatikan. Berapa banyak artikel yang menyebut detail pesantrennya? Siapa pemiliknya? Siapa pengurus yang bertanggung jawab? Hampir tak ada. Lebih sering kita lihat berita yang menyamarkan lokasi, menutup identitas lembaga, dan hanya menyebut satu nama pelaku. Seolah-olah kasus ini berdiri sendiri, bukan bagian dari pola yang berulang. Dan yang lebih menyedihkan, hampir tidak ada edukasi untuk publik. Tidak ada penjelasan soal bagaimana mengenali tanda-tanda anak yang jadi korban. Tidak ada ajakan agar orang tua lebih waspada. Tidak ada dorongan untuk perubahan sistem. Apa yang bisa terjadi dengan pemberitaan seperti ini? Masyarakat akan menganggap ini cuma oknum. Orang tua akan tetap percaya buta. Dan anak-anak akan terus dikirim ke tempat yang mungkin tidak seaman yang dibayangkan. Saat media lebih sibuk menjaga nama pesantren daripada menjaga keselamatan anak-anak, kita patut bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mereka lindungi? Dan inilah sebabnya kita harus membahas ini sampai ke akar. Bagaimana mungkin seseorang yang disebut ustaz, yang mengajarkan ayat demi ayat, bisa terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti ini? Pertanyaan itu harus kita jawab dengan jujur. Ini bukan sekadar soal nafsu. Ini soal kekuasaan, lingkungan yang tertutup, dan siklus yang tak pernah diputus. Banyak dari para pelaku bukan hanya sekadar menyukai anak-anak laki-laki, tapi mereka mencari rasa kuasa. Dalam lingkungan pesantren, para santri diajarkan untuk patuh, tunduk, bahkan takut kepada ustaz. Dan ketika kekuasaan itu tak diawasi, ia bisa berubah menjadi alat pemuas hasrat yang paling gelap. Lalu, kenapa korban-korbannya anak-anak? Secara psikologi, pelaku menyasar anak karena anak lebih mudah dimanipulasi. Mereka belum punya kekuatan untuk menolak, belum tahu bahwa yang mereka alami adalah kekerasan. Dan jika pelakunya adalah sosok yang mereka anggap sebagai guru spiritual, rasa takut dan rasa bersalah itu bercampur jadi satu. Tapi yang paling mengerikan adalah ini. Kemungkinan besar pelaku-pelaku ini dulu juga korban. Pernah menjadi santri kecil yang mengalami hal yang sama, dan karena tidak pernah diberi pemahaman bahwa itu salah, tidak pernah mendapat bantuan untuk pulih, akhirnya mereka tumbuh dengan luka yang berubah menjadi perilaku menyimpang. Siklus ini tidak akan berhenti kalau tidak ada yang berani memutusnya. Jangan salah, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini adalah budaya diam, budaya tutup mulut, budaya pura-pura suci. Dan selama kita tidak membongkarnya, akan selalu ada anak lain yang jadi korban berikutnya. Kita bertanya, bagaimana mungkin seorang guru agama, seorang ustadz yang hafal dalil, tahu ayat-ayat tentang neraka, masih bisa melakukan hal seperti ini? Bukankah seharusnya takut kepada Tuhan menjadi dasar hidup mereka? Tapi nyatanya, banyak dari mereka tidak takut. Atau mungkin mereka merasa dibenarkan. Mereka mungkin memang tahu ayat-ayat larangan, tapi di saat yang sama, mereka juga tahu ada celah dalam teks, dalam tradisi yang bisa dimanipulasi. Celah itu muncul dalam tafsir dan kebiasaan lama yang membolehkan hubungan dengan budak tanpa pernikahan, bahkan saat budak itu tidak mau. Teks-teks klasik, termasuk Al-Quran dalam beberapa ayat, memang menyebutkan bahwa seorang pria muslim boleh memiliki hubungan dengan budak perempuan yang dimilikinya, tanpa melalui akad nikah. Ini tertulis misalnya dalam surah Al-Muminun ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 24. Dan yang perlu dicatat, dalam banyak tafsir klasik, kerelaan budak tidak menjadi syarat. Karena budak dianggap milik, maka hubungan itu dianggap sah secara fikih, meskipun hari ini jelas akan disebut sebagai pemerkosaan. Kenapa ini penting dibahas? Karena sebagian orang termasuk yang bergelar ustaz, masih membawa logika itu ke zaman sekarang. Logika bahwa jika seseorang dianggap lebih rendah, lebih lemah, lebih milik dari dirinya, maka dia punya hak atas tubuh orang itu. Dalam lingkungan pesantren yang tertutup, ustaz bisa merasa punya kuasa penuh atas para santri, apalagi jika santri dianggap harus patuh sepenuhnya. Disinilah pola lama itu muncul kembali, bukan dalam bentuk budak, tapi dalam bentuk santri yang dianggap tidak boleh melawan. Mereka tidak menyebutnya budak,
Tapi perilakunya mencerminkan mentalitas yang sama, bahwa tubuh anak-anak itu adalah milik mereka, bahwa mereka berhak menyentuh, memaksa, bahkan menyakiti tanpa takut diadili, karena mereka punya kedudukan agama, dan anak-anak itu hanya santri yang disuruh tunduk. Tafsir yang menyebutkan bahwa anak laki-laki tampan bisa jadi hiburan di surga. Berbicara lebih jauh tentang tafsir klasik, kita tidak bisa mengabaikan beberapa teks yang memperlakukan anak laki-laki tampan dengan cara yang sangat mengkhawatirkan. Di beberapa tafsir, ada yang menyebutkan bahwa di surga, orang-orang beriman akan diberi anak-anak lelaki yang tampan sebagai pendamping atau pelayan. Tafsir ini seringkali dikaitkan dengan beberapa riwayat yang dianggap sahih oleh sebagian kalangan. Tentu saja, tafsir ini tidak hanya membicarakan anak-anak sebagai pelayan surga, tetapi juga dengan cara yang menempatkan mereka pada posisi yang sangat problematik, yang bisa disartikan sebagai objek seksual. Bahkan dalam beberapa riwayat, ada penafsiran yang sangat kontroversial yang mengaitkan gambaran tersebut dengan pembenaran terhadap homoseksualitas dalam konteks surga. Penting untuk diingat bahwa tidak semua ulama atau intelektual muslim setuju dengan tafsir semacam ini. Namun tafsir seperti ini, ketika digunakan tanpa kritik, bisa memberi ruang bagi pembenaran terhadap pemikiran menyimpang. Dan inilah yang, tanpa sadar, bisa memengaruhi pola pikir sebagian orang yang berada dalam posisi kuasa, termasuk para ustadz yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing. Kita bisa bertanya, apakah ada hubungan antara pandangan seperti ini dengan perilaku seorang ustadz yang melecehkan santri lelaki? Bukankah ketika seorang pemimpin agama yang telah terpapar pemahaman semacam ini melihat anak-anak sebagai sesuatu yang bisa dipandang dengan cara seksual, dia mungkin akan merasa punya hak untuk melampaui batas-batas moral dan hukum? Karena jika dalam pandangan agama pun ada ruang untuk menafsirkan anak-anak dalam konteks yang tidak sehat, mengapa mereka tidak merasa bahwa perilaku mereka sah? Mereka mungkin berpikir bahwa mereka, sebagai pembimbing, berhak mengarahkan anak-anak ini ke jalan yang diinginkan, bahkan jika itu berarti menyalahgunakan mereka. Selain tafsir yang problematik, ada lagi yang tak bisa diabaikan, riwayat-riwayat yang menggambarkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, termasuk Nabi Muhammad, yang menikahi perempuan yang masih sangat muda. Salah satu yang paling terkenal adalah pernikahannya dengan Aisyah, yang menurut sebagian riwayat, saat menikah berusia 6 tahun dan baru dianulir pada usia 9 tahun. Riwayat ini yang banyak dicatat dalam hadits-hadits yang dianggap sahih seringkali diperdebatkan dalam konteks sejarah dan budaya pada zaman itu. Memang ada yang berpendapat bahwa ini adalah praktik yang umum pada masa itu. Namun, yang perlu kita soroti adalah bagaimana riwayat-riwayat ini dalam beberapa kasus dibiarkan tanpa kritik, dan bahkan dijadikan pembenaran bagi perilaku yang kini jelas-jelas tidak dapat diterima. Tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana jika riwayat-riwayat ini masih dijadikan acuan? Bagaimana jika tafsir dan pemahaman ini terus dilestarikan dan diajarkan, tanpa ada kritik serius dari dalam komunitas Islam sendiri? Bukankah hal ini menciptakan ruang untuk pembenaran terhadap perilaku yang jelas-jelas melanggar hak-hak anak? Kita tidak sedang berbicara tentang kritik terhadap pribadi atau tokoh agama tertentu. Kita sedang berbicara tentang pola pikir yang dipelihara dan diteruskan selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, pemahaman ini tidak hanya memengaruhi pandangan terhadap wanita, tetapi juga mempengaruhi cara kita melihat anak-anak, termasuk santri laki-laki, yang dalam beberapa kasus menjadi korban dari penyimpangan yang sama. Bagaimana ini berhubungan dengan perilaku ustadz yang kita bahas? Ketika riwayat-riwayat yang menggambarkan tokoh besar menikahi anak di bawah umur diterima tanpa pertanyaan. Dan ketika tidak ada kritik terbuka terhadap hal tersebut, maka secara tidak langsung, kita memberi signal berbahaya bahwa seksualitas anak-anak tidak sepenuhnya salah. Bahwa menikahi anak-anak di masa lalu adalah sesuatu yang sah, bahkan mungkin perlu diadopsi dalam dunia modern. Inilah yang bisa menjadi alasan mengapa beberapa ustadz yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing moral merasa memiliki hak untuk menyalahgunakan posisi mereka. Jika mereka dibesarkan dalam sistem yang tidak pernah memandang pernikahan atau hubungan dengan anak sebagai masalah serius, mereka bisa merasa bahwa apa yang mereka lakukan dengan justifikasi agama, walaupun jelas itu adalah pelecehan.
Dan ini adalah akar dari masalah besar. Jika kita tidak bisa mengkritisi riwayat-riwayat seperti ini secara terbuka, jika kita tidak bisa melihat bahwa masa lalu tidak bisa jadi patokan untuk hari ini, maka kita tidak akan pernah bisa melawan penyimpangan ini secara efektif. Mereka yang berada di posisi kekuasaan, baik itu sebagai ustadz atau figur agama lainnya, akan selalu merasa bahwa mereka dilindungi oleh sejarah dan tafsir yang tidak pernah ditantang. Dan ketika celah ini tidak dikritisi, tidak ditolak, justru dibiarkan sebagai bagian dari warisan suci, maka disitulah jalan licin menuju pembenaran terbuka. Sebagian ustadz yang menyimpang bisa berpikir, kalau dulu para pendahulu melakukan hal ini dan dianggap sah, kenapa aku tidak? Dan lebih mengerikan lagi, mereka mungkin merasa bisa membersihkan diri dengan ritual, seolah semua dosa bisa dihapus hanya dengan mandi dan istighfar. Selama celah-celah itu masih dianggap bagian dari keimanan, selama tidak ada keberanian dari dalam untuk berkata ini salah, maka para pemangsa itu akan terus merasa mereka punya pembenaran suci untuk berbuat sehina ini. Dan anak-anak kitalah yang akan terus membayar harganya. Kita sudah membaca beritanya, kita sudah membahas pola-pola menyimpangnya, dan yang lebih mengerikan, ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus kekerasan di lembaga keagamaan, selalu ada 3 pola yang terus berulang. Pertama, ajaran atau tafsir yang bisa dimanipulasi, disalahgunakan untuk membungkam suara korban dan membenarkan dominasi pelaku. Ada ayat, ada hadis, ada kisah-kisah teladan yang justru bisa dipelintir menjadi pembenaran bagi kekerasan seksual, kekuasaan atas tubuh budak, dan bahkan pemujaan terhadap anak-anak lelaki. Kedua, budaya diam dan takut bicara. Santri tidak berani mengadu, orang tua takut dosa, masyarakat diam demi menjaga nama baik pesantren. Dan ketiga, struktur otoritas yang mutlak. Seorang ustadz atau kiai dianggap tidak boleh disalahkan. Kritik dianggap penghinaan, laporan dianggap fitnah, dan akhirnya korban dibiarkan menderita dalam sunyi. Sementara itu, pengawasan eksternal hampir tidak ada. Tidak ada kontrol publik, tidak ada standar perlindungan anak yang ketat. Lembaga ini seringkali beroperasi seperti negara kecil yang kebal hukum. Maka kita bertanya, apakah ini kebetulan? Atau memang ada sesuatu dalam sistem ini yang membiarkan kekerasan terus hidup? Bukan hanya pelakunya yang harus diadili, tapi juga ajaran, budaya, dan sistem yang membuat kekerasan ini terus berulang. Kita semua, tanpa kecuali, berhak bertanya, berhak mengkritisi, dan ya, bahkan berhak meninggalkan ajaran atau sistem yang tidak melindungi manusia paling rentan. Karena keimanan tidak seharusnya membuat kita buta terhadap kejahatan. Dan agama tidak seharusnya menjadi tempat berlindung bagi pemangsa anak-anak. Sekarang kita tahu, ini bukan sekadar kasus, ini pola. Pola yang lahir dari kekuasaan tanpa pengawasan, ajaran yang tak pernah boleh disentuh, dan budaya yang lebih memilih membela institusi daripada menyelamatkan anak-anak. Kalau kita diam, kita bagian dari masalah. Kalau kita takut bersuara, mereka akan terus jadi korban di balik tembok pesantren yang katanya suci. Agama, siapapun itu harus bisa dikritik. Karena ajaran yang benar tak takut diperiksa. Dan kalau kamu mulai merasa ragu, boleh saja. Karena mempertanyakan adalah langkah pertama untuk menyelamatkan mereka dan menyelamatkan dirimu sendiri. Bagikan video ini. Komentar, diskusikan, sebarkan ke orang tua, guru, dan siapapun yang peduli. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kalau kita tidak bicara, anak-anak itu akan terus dibungkam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, berpikir bukan dosa, tapi membiarkan kejahatan. Itu yang dosa. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya
hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.